Tuntutan Amerika Serikat untuk memperoleh akses terhadap mineral kritis Indonesia dalam kesepakatan tarif resiprokal memunculkan resiko struktural jangka panjang bagi perekonomian nasional. Ini mengingat komoditas seperti nikel, kobalt, dan tembaga selama ini menjadi fondasi strategis industrialisasi dan transisi energi Indonesia. Bagaimana kelanjutannya? Yuk kita bahas. Pembukaan akses mineral kritis menjadi salah satu poin penting dalam negosiasi kesepakatan perjanjian tarif resiprokal Indonesia dengan AS. Kesepakatan ini ditargetkan ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada akhir Januari 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto pada 26 Desember 2025 menyebutkan permintaan AS atas mineral kritis Indonesia bukan hal baru. Sejumlah perusahaan asal AS telah lama berinvestasi di sektor pertambangan Indonesia, salah satunya pada tembaga. Selain tembaga, mineral lain yang diminati AS meliputi nikel, boksit, serta logam tanah jarang. Erlangga menjelaskan, mineral tersebut dibutuhkan AS untuk berbagai sektor strategis mulai dari otomotif, penerbangan, roket, hingga peralatan pertahanan. Erlangga menyebut ketertarikan perusahaan AS tidak hanya datang dari pemain lama di sektor tambang, tetapi juga dari perusahaan otomotif dan teknologi yang mengincar ekosistem baterai kendaraan listrik. Pemerintah lanjutnya membuka peluang investasi di sektor pengolahan dan pemurnian mineral. Ia menegaskan kerjasama dengan AS mencakup semua sektor strategis dan tidak terbatas pada perdagangan komoditas mentah. Kesepakatan untuk membuka akses atas mineral kritis Indonesia ini merupakan kelanjutan dari pernyataan bersama Indonesia dan Amerika Serikat pada 22 Juli lalu. Dalam pernyataan itu, tarif impor produk Indonesia ke AS diturunkan dari 32% menjadi 19%. Selain itu, Amerika Serikat juga memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah produk unggulan Indonesia seperti minyak sawit, kopi, teh, dan kakao. Namun sejumlah ekonom menilai skema tersebut menyimpan risiko ketimpangan nilai dalam perundingan. Kepala Center of Macroeconomics and Finance Indef, M. Rizal Taufikur Rahman, dalam wawancara dengan Harian Kompas pada 28 Desember 2025 menilai, mineral kritis merupakan aset strategis jangka panjang yang nilainya melampaui manfaat tarif jangka pendek. Mineral seperti nikel dan kobalt adalah tulang punggung industrialisasi dan transisi energi Indonesia. Menukarnya dengan konsensi tarif komoditas primer berpotensi mencerminkan ketimpangan nilai dalam perundingan. Menurut dia, pola ini berisiko mengulang relasi perdagangan klasik Utara Selatan dengan negara berkembang yang tetap berperan sebagai pemasok bahan baku. Rizal menekankan jika akses mineral tidak disertai kewajiban hilirisasi, transfer teknologi, dan investasi manufaktur di dalam negeri, Indonesia berisiko mengalami pelemahan basis industrinya. Ekspor mineral mentah atau setengah jadi mungkin meningkatkan devisa sesaat, tetapi dalam jangka menengah dan panjang justru menghambat pembentukan kapasitas industri dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Pandangan serupa disampaikan Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Randy Manilet. Ia menilai permintaan AS perlu disikapi secara hati-hati agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Menurut Yusuf, akses mineral kritis memang dapat memperluas posisi Indonesia dalam rantai pasok global, terutama di tengah transisi energi. Namun, manfaat tersebut hanya optimal jika dikaitkan secara tegas dengan hilirisasi dan transfer teknologi. Kalau sahabat Kompas, bagaimana menilai rencana kerjasama ini?